Pengertian proses pembentukan karakter merupakan usaha atau suatu proses yang dilakukan untuk menanamkan hal positif pada anak yang bertujuan untuk membangunkan karakter yang sesuai dengan norma dan kaidah moral dan bermasyarakat. Ada 3 faktor yang sangat penting dalam proses pembentukan karakter anak, yaitu faktor pendidikan atau sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan dengan teman kami. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan karakter di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, seorang figur yang berperan penting dalam pembentukan karakter seorang anak adalah guru. Guru merupakan salah satu komponen yang vital dalam proses pendidikan. Hal tersebut dikarenakan proses pendidikan tanpa adanya guru akan menghasilkan hasil yang tidak maksimal, karena dari awal memang guru itu sangat berperan penting dalam pendidikan. Mendidik dalam moral dan kualitas peserta didiknya, guru juga diperlukan. Di sekolah, pendidikan karakter juga hendaknya diwujudkan dalam setiap pembelajaran, seperti pada metode pembelajaran, muatan kurikulum, penilaian, dan lain-lain. Selain itu, di sekolah juga diajarkan beberapa macam hal yang dapat membentuk karakter anak. Diantaranya adalah tentang pendidikan religius, kedisiplinan, toleransi, jujur, dan semangat kebangsaan. Semua hal tersebut diajarkan demi terciptanya seorang anak yang berkarakter positif pada dirinya. Kemudian pembentukan karakter di lingkungan masyarakat. Lingkungan adalah salah satu tempat yang menentukan proses pembentukan karakter dari diri seseorang. Lingkungan yang positif bisa membentuk diri seseorang menjadi pribadi yang berkarakter positif. Sebaliknya, lingkungan yang negatif dan tidak sehat bisa membentuk pribadi yang negatif atau buruk. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter-karakter individu yang ada di dalamnya. Seorang anak kecil yang terbiasa berkata kotor, tentu saja ia meniru dari lingkungan sekitarnya atau lingkungan sepermainannya. Hal itu terjadi karena hasil meniru perilaku lingkungan. Untuk mengatasinya, lebih baik dengan cara mengatasi sumber masalahnya atau memilah-milah lingkungan yang baik untuk anak. Terima kasih. Yang ketiga, pembentukan karakter dalam keluarga. Nah, di dalam slide yang ditampilkan, teman-teman dapat membaca sendiri maksud dari judul yang saya berikan atau yang saya sebutkan. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik atau secara inti dari judul yang sudah saya berikan. Di dalam pembentukan karakter di keluarga, yang paling penting adalah orang tua dalam membentuk karakter anak itu. Mulai dari ia lahir sampai atau sebelum ia menginjak atau menjalani lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial pribadinya. Juga keluarga tidak hanya menunjukkan saja, namun keluarga maupun orang tua mampu menunjukkan kebiasaan-kebiasaan positif agar si anak dapat mencerna atau menerapkannya di dalam kehidupannya, baik di dalam masyarakat, lingkungan masyarakat maupun di dalam lingkungan sekolah. Dan kebiasaan positif yang bisa kita orang tua ataupun keluarga tanamkan untuk si anak bukan hanya ada di dalam slide yang saya berikan. Bisa juga saling menghargai atau menghormati yang sepantarannya atau yang seumurannya, yang lebih muda darinya maupun yang lebih tua darinya. Selanjutnya ada slide proses pembentukan karakter. Teman-teman dapat melihat ada 6 proses pembentukan karakter. Ada pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan atau pembiasaan, pembudayaan, dan internalisasi menjadi karakter. Nah, di situ juga sudah dijelaskan masing-masing proses atau 6 proses tersebut. Tanpa adanya ke-6 proses tersebut, maka kemungkinan proses pembentukan karakter tidak akan menghasilkan karakter yang baik atau akan menjadi karakter yang buruk. Dengan adanya proses tahap demi tahap untuk pembentukan karakter, maka karakter seseorang atau karakter seorang anak akan semakin kuat jika ikut didorong adanya suatu ideologi atau belief. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap-tahap pembentukan karakter.
Dalam pembentukan karakter, dapat diklasifikasikan dalam 5 tahapan yang berurutan dan sesuai dengan usia, yaitu tahapan yang pertama, adanya nilai yang diserap seseorang dari berbagai sumber seperti agama, ideologi, dan pendidikan. Sama halnya dengan membentuk adab antara usia 5 tahun sampai 6 tahun. Tahapan ini meliputi jujur, mengenal antara yang benar dan yang salah, mengenal antara yang baik dan yang buruk, serta mengenal mana yang diperintahkan seperti misalnya dalam agama. Selanjutnya tahapan yang kedua, nilai membentuk pola pikir seseorang yang secara keseluruhan keluar dalam bentuk rumusan fisik. Saya jelaskan sedikit tentang tahapan kedua, melatih tanggung jawab diri antara usia 7 tahun sampai 8 tahun. Tahapan ini meliputi perintah menjalankan kewajiban ibadah, melatih melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi secara mandiri, serta dididik untuk selalu tertib dan disiplin sebagaimana yang telah tercermin dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Tahapan yang ketiga, visi turun ke wilayah hati membentuk suasana jiwa yang secara keseluruhan membentuk mentalitas. Sama halnya dengan membentuk sikap kepedulian antara usia 9 tahun sampai 10 tahun. Tahapan ini meliputi diajarkan untuk peduli terhadap orang lain, terutama teman-teman sebaya, dididik untuk menghargai dan menghormati hak orang lain, mampu bekerja sama, serta mau membantu orang lain. Tahapan yang keempat, mentalitas mengalir memasuki wilayah fisik dan melahirkan tindakan yang secara keseluruhan disebut sikap. Saya jelaskan sedikit tentang tahapan keempat, membentuk kemandirian antara usia 11 tahun sampai 12 tahun. Tahapan ini melatih anak untuk belajar menerima risiko sebagai bentuk konsekuensi bila tidak mematuhi perintah, dididik untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan tahapan yang terakhir, yaitu sikap-sikap dominan dalam diri seseorang yang secara keseluruhan mencitrai dirinya adalah apa yang disebut sebagai karakter atau kepribadian. Sama halnya dengan membentuk sikap bermasyarakat pada usia 13 tahun sampai ke atas. Tahapan ini melatih kesiapan bergaul di masyarakat berbekal pada pengalaman sebelumnya. Bila mampu dilaksanakan dengan baik, maka pada usia yang selanjutnya hanya diperlukan penyempurnaan dalam pengembangan karakter secukupnya. Dari tahap-tahap klasifikasi kelima tersebut, bisa saya simpulkan bahwa pendidikan yang diajarkan oleh guru di sekolah merupakan proses untuk membentuk karakter anak yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Sehingga di usia sekolah anak harus selalu dikontrol dan diawasi dengan baik. Sehingga pendidikan yang diperoleh tidak disalahgunakan dan bisa diterapkan secara diaplikasikan dengan baik dan benar. Usia terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran karena pikiran yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman hidupnya. Program ini kemudian membentuk sistem kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikirnya yang bisa mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip hukum universal, maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena itu, pikiran harus mendapatkan perhatian serius.
Dan proses pembentukan mental tersebut menunjukkan keterkaitan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Dari akal terbentuk pola pikir, dari fisik terbentuk menjadi perilaku. Cara berpikir menjadi visi, cara merasa menjadi mental, dan cara berperilaku menjadi karakter. Apabila hal ini terjadi terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pembentukan karakter. Teori pembentukan karakter salah satunya adalah teori kode warna manusia yang dicetuskan oleh Taylor Hartman yang membagi manusia berdasarkan motif dasarnya. Namun, beda halnya dengan pendapat Stephen Covey melalui bukunya teori pembentukan karakter disebut dengan kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dan Stephen Covey menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 3 teori pembentukan karakter, yaitu yang pertama, teori determinisme genetis. Determinisme genetis pada dasarnya mengatakan bahwa kakek dan nenek Anda lah yang berbuat begitu kepada Anda. Itulah sebabnya Anda memiliki tabiat seperti ini. Dan kakek nenek Anda mudah marah dan itu ada pada DNA Anda. Sifat ini diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dan Anda mewarisinya. Dan sifat kedua, teori kedua, determinisme psikis. Determinisme psikis, teori ini mengatakan bahwa pada dasarnya orang tua Anda lah yang berbuat begitu kepada Anda. Pengasuhan Anda, pengalaman masa anak-anak Anda pada dasarnya membentuk kecenderungan pribadi dan susunan karakter Anda. Itulah sebabnya Anda takut berdiri di depan banyak orang. Begitulah cara orang tua Anda membesarkan Anda. Anda merasa sangat bersalah jika Anda membuat kesalahan karena Anda ingat jauh di dalam hati tentang peduli dan naskah emosional Anda ketika Anda sangat rentan, lembek, dan bergantung. Dan teori yang terakhir yaitu determinisme lingkungan. Determinisme lingkungan pada dasarnya mengatakan bos Anda berbuat begitu kepada Anda atau pasangan Anda atau anak remaja yang berandal itu atau situasi ekonomi Anda atau kebijakan nasional. Seseorang atau sesuatu di lingkungan Anda bertanggung jawab atas situasi Anda. Dan menurut teori perkembangan karakter determinisme genetis, jawaban pertanyaan mengapa karakter saya seperti ini? Jawabannya adalah karena Anda memang dilahirkan dengan gen seperti itu. Jika teori determinisme psikis yang menjadi jawaban atas kelebihan dan kekurangan kepribadian Anda, maka salahkan orang tua Anda yang kurang pandai mendidik ketika Anda masih kecil. Demikian juga jika teori determinisme lingkungan yang menjadi jawaban atas hidup Anda yang serba kekurangan dan jauh dari cukup. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi berikutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan pendidikan berkarakter. Prinsip pertama, berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Proses pengembangan menitik beratkan pada pembinaan, pengawasan terhadap aktivitas peserta didik selama menempuh proses pembelajaran. Proses yang berkesinambungan akan memperoleh hasil maksimal. Prinsip kedua, mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui kegiatan kurikuler setiap mata kuliah, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Prinsip kedua ini memberi pemahaman bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan secara berkesinambungan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Demikian pula dengan pelibatan semua pendidik melalui mata pelajaran yang diberikan. Dengan demikian, pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran tertentu. Prinsip ketiga yaitu mengandung makna materi, nilai-nilai, dan karakter bangsa diinternalisasi melalui proses pembelajaran dan tidak masuk ke dalam materi pokok bahasan.
Hal yang wajib diperhatikan adalah satu, aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Bukan menjadi materi pembelajar, tapi lebih kepada pembiasaan yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi bukan mengetahui tetapi melakukan. Prinsip keempat yaitu proses pendidikan berkarakter dilakukan oleh peserta didik melalui suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. Peserta didik mengikuti proses pembelajaran tanpa tekanan, tetapi belajar dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Learning is fun. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu satu, karakter berkaitan dengan kekuatan moral, berkonotasi positif bukan netral. Jadi orang berkarakter adalah orang yang mempunyai kualitas moral atau tertentu positif. Dengan demikian, pendidikan adalah membangun karakter yang secara implisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang baik, bukan yang negatif atau yang buruk. Dua, tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan berada berdasarkan filsafat Pancasila. Hal ini sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, ada banyak teori tentang pembentukan karakter yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah teori kode warna manusia yang dicetuskan oleh Taylor Hartman yang membagi manusia berdasarkan motif dasarnya. Namun, Stephen Covey menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 3 teori utama yang mendasarinya, yaitu determinasi, genetis, psikis. 4. Untuk membentuk karakter pada anak dibutuhkan suatu proses, tidak dengan cara instan. Proses tersebut yaitu pengenalan, pemahaman, penerapan, pengulangan, pembudayaan, dan internalisasi menjadi karakter.